بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Masyaallah ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari mengkaji kitab Talqin Ushulil Aqidah lil Ammah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, sudah kita bahas dari pembukaan beberapa pendahuluan dari buku ini. Tapi yang sudah kita selesaikan kemarin dari membaca biografi ringkas penulis rahimahullah taala, dan juga sudah kita terangkan dari gambaran global buku yang kita kaji, ya, gambaran global buku yang kita kaji. Kemudian juga sudah diterangkan dari manfaat seorang pelajari al-ushul ats-tsalatsah. Ya, karena buku ini kan isinya, setelah kita lihat gambaran globalnya, itu adalah berisi 3 pondasi agama. Hanya beliau membahasakan dengan bahasa yang lain, dengan judul yang lain, tapi intinya sama. Ya, intinya sama. Di situ pembahasan masalah 3 pondasi agama yang akan ditanyakan di alam kubur. Ya. Baik. Nah, siapa yang tahu dari keutamaan mempelajari al-ushul ats-tsalatsah? Sudah kita bahas, ada sekitaran 6 manfaat di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Walaupun poin-poin saja, tidak usah disebutkan dalilnya. Kadang sebut dalil agak berat. Yang pertama, apa?
Ya, seorang ketika dia mengetahui al-usul tsalatsa, memahaminya, dia akan merasakan manisnya keimanan. Ya, dia akan merasakan manisnya keimanan. Kemudian yang kedua, dari sebab-sebab penghapus dosa kan? Ya. Itu pada doa setelah azan ya. Dibaca doa dari setelah azan. Kemudian yang ketiga, tidak jelas suaranya. Baik, di dunia ya, ketika dia mengetahui, meyakini dari Rasulullah SAW ini, insya Allah akan hindarkan dia dari penguasa yang zalim, dari penguasa yang zalim. Baik. Kemudian yang keempat, dari keutamaan mempelajari Rasulullah SAW, ya, agar mudah menjawab pertanyaan di alam kubur. Baik. Kemudian yang kelima, ya, seorang sebab ketika dia mempelajari Rasulullah SAW ini, itu dari sebab-sebab seorang dimasukkan ke dalam surga, kekal dia ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya atau Nabinya. Nah. Dan yang keenam, masih ada? Apa yang terakhir? Ya, sebab juga seorang dimasukkan ke surga, tapi di situ ada makna yang lain. Nabi sendiri yang apa? Yang akan menariknya begitu. Itu diantara faedah ya. Kekal dia ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Baik. Sekarang kita masuk di awal dari pembahasan buku ini. Di sini di awal buku beliau menulis rahimahullah ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, atau yang Maha Merahmati lagi Maha Mengasihi. Kalau di terjemahan kita kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik. Ya. Di sini beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dari kebiasaan penulis ya, rahimahullah taala, di buku ini dan juga di buku-buku yang lainnya. Beliau itu memulai tulisan-tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di situ ada manfaat seorang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atau faedah ya, kenapa penulis dan juga para ulama yang lain memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu diterangkan. Yang pertama karena mencontoh Al-Quranul Karim, ya, mencontoh Al-Quran Al-Karim. Karena seluruh dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, surah-surahnya itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surah saja yang tidak ada Bismillahnya, yaitu surah apa? Surah At-Taubah. Ya. Surah At-Taubah itu tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika baca awal surah At-Taubah hanya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ayat pertama, Bara'atu minallahi wa rasulih, sampai akhir ayat. Baik. Jadi itu yang pertama ya, sebab yang pertama kenapa penulis memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena mencontoh surah Al-Quranul Karim, di mana setiap surahnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Satu ya. Kemudian yang kedua, kecuali surah At-Taubah tadi ya, dari surah Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran kan, An-Nisa, Al-Maidah, ya, sampai surah-surah pendek di juz 30, itu semuanya dengan
diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan itu bukan dari awal, bukan dari bagian dari surah itu ya. Menurut pendapat yang paling kuat, dia hanya pemisah antara surah yang lain dengan satu surah dengan surah yang lainnya. Fungsi dari Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali di surah Al-Fatihah ada pembahasan di kalangan ulama apakah lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan. Ya. Tapi yang kuatnya dia bukan dari bagian surah Al-Fatihah. Walaupun di sebagian mushaf, di sebagian cetakan atau qiraah itu Bismillah masuk dari surah Al-Fatihah. Ya. Dan kalau kita lihat dari praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca surah Al-Fatihah, nah terutama di salat-salat yang dijaharkan ya, itu beliau tidak menjaharkan bacaan surah Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahimnya. Ya. Jadi beliau mulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang dinukil oleh para sahabat. Sebagian sahabat ada yang berkata, saya salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Utsman. Ya, seluruhnya mereka memulai bacaan di salat jahriyah yang terdengar itu dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan itu yang diamalkan sampai sekarang ya. Baik. Di negeri Haramain seperti itu. Dan juga di tempat-tempat yang di sana seorang memahami dari sunnah Nabi SAW ya, dari para ulama kita. Baik. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua dari sebab kenapa penulis memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu karena mencontoh sunnah Nabi SAW. Mencontoh sunnah Nabi SAW. Beliau dalam menulis surat-surat beliau kepada para raja di masa dahulu kala itu dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim juga. Ya, contoh misalnya surat beliau kepada Raja Romawi itu kan, yang bernama Herakl. Kalau yang dikenal di Indonesia itu dengan nama Heraklius. Ya. Itu dengan Bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Nah, ya, diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas dari surat Nabi SAW kepada beliau. Awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdullah ila Herakl azimir Rum. Salamun liman ittaba'al huda. Itu awal surat Nabi SAW. Pertama beliau buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad bin Abdullah. Beliau tidak pakai gelar beliau Nabi, gitu ya. Dari Muhammad bin Abdullah kepada Herakl, Raja Romawi. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Ya, sampai akhir suratnya diterangkan di situ. Ya, beliau juga mengirim surat kepada Kisra, ya, kepada Kaisar, ya, kepada Raja Najasyi juga seperti itu. Tapi tidak ada yang masuk Islam daripada raja dari itu kecuali Raja Najasyi saja, ya, yang ada di Ethiopia ketika itu ya. Beliau masuk Islam setelah menerima dari surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beliau tidak bertemu dengan Nabi. Ya. Dan Islamnya Najasyi ini tidak diketahui oleh kaumnya. Jadi ketika Raja Najasyi itu meninggal, ya, Nabi diwahyukan oleh Allah bahwasanya telah meninggal Raja Najasyi dan dia seorang Muslim, seorang yang beriman. Maka ketika itu beliau melakukan salat gaib. Ya. Salat gaib itu kan salat jenazah bagi siapa yang belum disalati. Itu berlaku syariat apa? Salat gaib. Ya. Salatnya di tempat lain, yang meninggal di tempat lain, kan begitu. Adapun kalau sudah disalati maka tidak ada syariat salat apa? Salat gaib. Ya. Kecuali kalau dia seperti pemimpin ya. Seperti Raja Najasyi, beliau diketahui ya oleh kaumnya masih seperti agama Nasrani menurut kaumnya kan. Jadi mereka kuburkan pelaksanaan jenazahnya seperti pelaksanaan agama Nasrani. Tapi beliau sudah Muslim, masuk Islam sebelumnya. Ya.
Baik. Apalagi beliau telah didatangi oleh para sahabat ketika itu yang berhijrah. Di hijrah yang pertama ya di Ethiopia. Nah, telah sampai dari kabar-kabar dari para sahabat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Najasyi ini. Ya. Baik. Itu di antara surat beliau seperti itu. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian contoh yang lain lagi di perjanjian Hudaybiyah. Ya. Diterangkan juga dalam riwayat Al-Bukhari. Itu juga dari contoh perjanjian yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini dicontoh oleh para ulama setelahnya ya. Dan itu sebab yang ketiga kenapa penulis mulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena mencontoh dari kebiasaan para ulama as-salaf sebelum beliau ya, dari masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para ulama setelahnya. Dan hukum memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Walaupun ada hadis dalam masalah ini ya, tapi hadisnya dilemahkan oleh para ulama. Ya. Nah, dikatakan situ kan yang mana hadisnya itu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara yang dia punya perkara yang agung, kemuliaan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus. Maka dia akan terputus. Ini hadis ya, adalah hadis yang lemah ya, tidak kuat. Nah, jadi kalau Anda kata hadisnya sahih kan itu menunjukkan wajibnya memulai tulisan dengan apa? Bismillah. Karena kalau tidak ditulis Bismillah maka dia akan terputus. Ya, akan tidak ada manfaatnya begitu ya. Tapi karena hadisnya lemah, maka mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya sunnah. Dan itu sudah kita terangkan dari contoh-contoh dari mencontoh Al-Quran, mencontoh Nabi SAW. Dan ini dari kebiasaan menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim sudah ada dari masa Nabi Sulaiman. Ya. Ketika beliau mengirim surat kepada Ratu Saba, yang kalau kita kenal dengan Ratu siapa? Ratu? Ya, Bilqis. Ya. Itu nama ya. Tapi di Al-Quran dia dikatakan Ratu Saba. Itu surat Nabi Sulaiman diabadikan dalam Al-Quranul Karim di surah An-Naml. Ya. Diterangkan di situ kata Ratu Saba, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Nanti lihat di surah An-Naml ya. Sekitaran satu lembar masuk surah An-Naml itu ada kisah apa? Surat Nabi Sulaiman pada Ratu Saba. Isinya seperti itu. Kata Ratu Saba, innahu min Sulaiman. Ya, surat ini dari Sulaiman. Padanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman di surat itu, jangan kamu merasa tinggi kepadaku. Datanglah dalam keadaan muslim. Ya. Dan akhirnya diterangkan di situ akhir kisah Ratu Saba ini masuk Islam. Karena dulunya dia beserta kaumnya itu penyembah matahari. Ya, penyembah matahari. Baik. Dikabarkan oleh burung hudhud di sana di Yaman itu ada seorang ratu dan kaumnya itu mereka sujud kepada selain Allah, yaitu kepada matahari. Maka Nabi Sulaiman ketika mendengarkan berita dari burung hudhud ini, beliau langsung apa? Langsung mengirim surat pada Ratu Saba. Ya, masuk Islam. Dan diancam di situ kalau dia masuk Islam, dia akan diperangi oleh Nabi Sulaiman. Oleh Nabi Sulaiman. Dan diterangkan akhir kisahnya, akhirnya beliau datang ya, menghadap Nabi Sulaiman dalam keadaan muslim. Ya, dan mengakui dari kesalahan-kesalahannya telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagian dari hal yang harusnya kita lihat ya dari kebiasaan para ulama. Jadi tadi kesimpulannya ada 3 ya. Sebab penulis itu memulai bukunya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama apa tadi?
mencontoh Al-Qur'anul Karim. Seluruh surah itu dengan bismillah kecuali satu surah yaitu apa? Surah At-Taubah. Kemudian yang kedua karena mencontoh apa? Mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat beliau kepada para raja pada perjanjian juga seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga karena apa? Mencontoh para ulama salaf sebelumnya. Ya, dari sahabat sampai di masa beliau, sebelum beliau. Itu kebanyakan mereka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim pada setiap tulisan-tulisan mereka. Baik. Jadi kita juga seperti itu ya ketika menulis, mengetik misalnya di apa tulisan-tulisan yang disebar di internet apa segala macam begitu, usahakan sunnahnya apa dengan bismillahirrahmanirrahim, dan paling bagusnya itu ditulis pakai huruf Arab ya, jangan pakai ejaan B, I, S begitu ya, itu pakai huruf Arab. Dan kalau udah bisa di HP-nya diprogram kan bisa ada apa itu keyboard yang bisa diganti-ganti bahasanya kan, itu mudah insyaallah taala. Dipakai huruf Arab itu yang paling utamanya. Ya, baik. Oke, dari awal pembahasan kita ya, kita bahas tentang masalah tadi bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian di sini yang diterangkan, jadi tadi sudah kita apa ya? Jadi tadi yang masalah yang pertama di masalah bismillah ini yang sudah kita bahas. Tadi tentang masalah apa? Sebab penulis memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu karena mencontoh Al-Quran dan mencontoh Nabi serta mencontoh kebiasaan para ulama salaf sebelumnya. Baik. Kemudian di sini kita akan terangkan juga dari makna bismillahirrahmanirrahim secara ringkas. Ini penting juga kita ketahui ya. Apa arti bismillah ar-Rahman dan ar-Rahim? Ya. Nah, bismillah kan artinya kalau secara maknanya dengan nama Allah. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kadang juga ada yang menerjemah yang Maha Merahmati lagi Maha Mengasihi. Ya. Baik. Dan bismillah ini kan satu isim dimudhafkan kepada nama Allah, pada nama Allah. Jadi kalau asal katanya dengan nama Allah, satu nama. Tapi di situ kata para ulama maknanya mencakup seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidahnya ketika ada isim yang nakirah dimudhafkan kepada yang ma'rifah, itu ada di antara maknanya dia bermakna menenggelamkan seluruh dari jenis itu. Ya. Nah. Jadi ketika dia baca bismillah itu sama artinya dia memohon dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua nama Allah. Ya, nama Allah akan diterangkan oleh beliau ya. Nanti di masalah yang ketiga itu akan diterangkan. Allah itu artinya Dzul Uluhiyah wal Ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Dia Allah yang disembah atau yang diibadahi oleh seluruh makhluk, ya, oleh seluruh makhluknya. Baik. Itu arti nama Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang disembah atau yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Itu yang diterangkan oleh Ibnu Abbas. Nah, dan selainnya ya. Baik. Bismillah dengan nama Allah. Ya, sudah ya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini dua nama dari nama Allah yang maknanya sebenarnya sama. Yaitu yang Maha Merahmati. Yang Maha Merahmati. Hanya di situ ada perbedaannya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Kalau Ar-Rahman itu dia yang Maha Merahmati seluruh makhluk, ya, seluruh makhluk, karena dibawakan dengan lafaz Rahman dengan sigo gaya bahasa yang lebih begitu ya, yang lebih. Nah, ini contoh surah Ar-Rahman itu kan, yang sering mungkin sebagian sudah hafal. Awalnya pertama kan dikatakan
Ar-Rahman, 'Allamal Qur'an, Khalaqal Insan. Ya. Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran, yang mencipta manusia semuanya, kan begitu. Ya. Allamahul Bayan, yang mengajarkan penjelasan. Kemudian diterangkan setelahnya Asy-Syamsu wal Qamaru bi husban. Ya, diterangkan alam semesta kan, matahari dan bulan ya, berada pada perhitungannya. Wasyajaru, ada pohon-pohon dan seterusnya begitu. Ya. Sampai diterangkan jin dan manusia. Juga di surah Ar-Rahman itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu contoh ya. Jadi kalau Ar-Rahman, dia itu rahmat Allah. Allah yang Maha merahmati dengan rahmat yang sangat luas. Ya. Mencakup seluruh makhluk, jin dan manusia serta alam semesta ini. Nah, kalau nama Ar-Rahim, ya, Ar-Rahim itu yang Maha merahmati juga. Tapi dia hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman saja, ya, untuk orang-orang yang beriman. Nah, artinya rahmat yang bermakna khusus. Rahmat yang bermakna apa? Khusus. Itulah kadang dikatakan di sebagian ayat, wa kana bil mu'minina rahima. Dan dialah Allah terhadap orang-orang yang beriman itu rahima, Maha merahmati. Jadi kalau ada penyebutan rahmat yang sampai pada orang-orang yang beriman, itu dibawakan dengan lafaz nama Ar-Rahim. Dia lebih khusus, rahmat yang bermakna khusus untuk orang-orang yang beriman. Dipaham ya? Baik. Dan juga ada ayat yang lain, innahu kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu kepada kalian Maha merahmati. Ya. Wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima. Ya. Dan jangan kalian membunuh diri kalian, karena Allah itu sangat merahmati kalian. Ya, dibawakan dengan lafaz apa? Rahim. Nah, itu penyebutan ayat untuk orang-orang yang beriman ketika itu. Nah, kemudian ada ayat yang lain lagi, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap manusia, sini yang beriman ketika itu, nah itu rauf lagi rahim. Ya. Baik. Jadi dari sebagian ayat-ayat ya yang menjelaskan penyebutan. Jadi kalau Allah ingin merahmati orang-orang yang beriman, itu dibawakan dengan lafaz rahim. Ya, terkhusus untuk mereka ya, rahmat yang khusus berupa keislaman, keimanan, ya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dari rahmat yang khusus. Dari rahmat yang apa? Yang khusus. Itu dari perbedaan ya antara nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Jadi kalau Ar-Rahman itu dikatakan oleh para ulama dzu rahmatil wasi'ah. Dia Allah yang memiliki rahmat yang luas, mencakup seluruh makhluk. Kalau Ar-Rahim itu dikatakan dzu rahmatil wasilah. Dia Allah yang memiliki rahmat yang hanya sampai kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, ya, jelas ini ya. Baik. Dan juga ada beberapa perbedaan-perbedaan yang lain diterangkannya oleh para ulama. Kalau Rahman itu kan nama khusus milik Allah. Tidak boleh ada yang bernama dengan nama Ar-Rahman. Ya. Jadi kalau dia pakai Abdu, kalau Abdu boleh, Abdurrahman. Jadi kalau dia panggil Rahman saja itu tidak boleh. Itu nama apa? Nama yang khusus milik Allah. Jadi kalau Ar-Rahim, dia ini nama yang bisa bernama dengannya makhluk, walaupun tidak pakai tambahan Abdu di depan. Itulah sifat Nabi SAW kan. Dalam surah At-Taubah dikatakan Raufur Rahim. Beliau itu Rauf lagi Rahim. Ya, itu juga di antara perbedaan ya antara Ar-Rahman dan apa? Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman dia ini nama khusus milik Allah. Kalau Ar-Rahim tidak. Dia boleh makhluk bernama dengannya. Ya, walaupun tidak pakai tambahan apa? Abdu di depan. Baik. Itu dari perbedaan-perbedaan ya. Ada lagi perbedaan yang lainnya, hanya kita terangkan semua ya. Insyaallah taala nanti mungkin dibahas di tempat lain. Baik. Itu dua perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa tadi yang pertama? Coba ulangi. Masih ingat? Berlewat itu. Kalau Ar-Rahman apa tadi?
Dia yang merahmati, dia yang maha memiliki rahmat yang luas. Kalau Rahim, yang maha merahmati khusus untuk orang-orang yang beriman. Satu. Yang kedua, Rahman, apa tadi? Nama khusus milik Allah kan? Tidak boleh makhluk bernama dengannya. Beda kalau Rahim. Kalau Ar-Rahim bisa makhluk bernama apa? Dengannya. Ini kita bahas ini kalau tidak pakai tambahan Abdu ya di depannya. Kalau pakai Abdu kan boleh semua. Boleh Abdurrahman, boleh Abdurrahim. Tapi kalau dia tidak pakai Abdu, hanya Rahman saja, hanya Rahim saja, itu tadi dibedakan. Kalau Rahman itu khusus milik Allah, tidak boleh bernama dengannya makhluk. Kalau Rahim itu apa? Hanya untuk orang-orang dia boleh apa? Boleh juga makhluk bernama dengannya. Jelas ya? Baik. Sekarang faedah, kenapa faedah memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ini juga ada pembahasan ya yang perlu kita bahas. Faedah memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, untuk mencari keberkahan. Ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika nama Allah yang disebut duluan. Kan begitu. Mau menulis ya sebuah tulisan kan? Itu usahakan nama Allah yang pertama kali disebut. Agar kita mencari apa? Keberkahan. Ya, dari apa yang kita tulis. Dari apa yang kita tulis. Supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, dari faedah juga seorang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, agar dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimudahkan dari tulisannya, ya. Agar dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dari tulisan-tulisan yang ditulis. Walaupun di tulisan masalah dunia saja, tidak ada masalah. Itu dibiasakan pakai Bismillahirrahmanirrahim. Agar diberkahi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia niatkan seperti itu untuk ibadah, maka dia akan menjadi ibadah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara dari faedah-faedah ya yang diterangkan oleh para ulama, sebagian dari memulai buku dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya, segerain dulu ya. Mungkin kita bahas masalah roh, kayaknya agak panjang ini. Nanti kita insyaallah bahas di tempat lain di pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan sudah kita bahas ya. Baiknya ini masalah undangan ya, undangan. Tulisan undangan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tadi kan sudah kita bahas. Utamanya itu dia tulis pakai apa? Huruf Arab. Itu niat kita kan. Kita beri baik-baikan kepada apa? Yang menerima undangan. Adapun nanti setelah itu dia taruh di mana, itu kan bukan lagi urusan kita. Ya. Itu urusan dia nanti. Hanya kalau bisa kita beritahu sama dia kan, ya, ini undangan disimpan baik-baik, begitu kan? Taruh di tempat yang bagus. Kalau sudah tidak dipakai lagi, dibakar saja, kan begitu. Agar nama Allah tidak dihinakan, karena padanya ada nama Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada masalah seperti itu, kita beritahu begitu ya. Baik. Karena tadi kan tetap disunahkan. Dia tulis apa saja, undangan kah atau apa, ya. Itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik.
Ya tadi dinasihati kayak tadi ya, supaya kita juga lepas. Ya, sudah nasihati sudah. Nanti urusan di setelahnya itu urusan dia yang menerima undangan tadi itu. Hanya kita beritahu kan, kita ingatkan. Ini ada nama Allah, jangan dihinakan dan seterusnya. Kalau sudah tidak dipakai lagi, ya bisa dibakar saja. Dan tidak ada masalah ya kita membakar. Kalau misalnya ada mushaf yang tidak dipakai lagi, sudah sobek begitu, sudah tidak bisa lagi digunakan, itu dibakar saja. Tujuannya kan tadi agar tidak dihinakan oleh apa? Oleh manusia. Jelas ya? Kan. Silakan. Ya kalau mau lengkapnya kan tadi yang lebih bagusnya kan dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu yang paling utama ya. Disebut semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu pun tadi kan sudah kita bahas hukumnya apa ini? Hah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Kan begitu. Ya. Nah, sekarang ada yang tanya, kalau dia pakai bismillah saja, tidak pakai ar-Rahman ar-Rahim, boleh atau tidak? Hah? Boleh saja, tidak ada masalah. Kan asalnya kan sunnah. Ya. Di sebagian zikir-zikir itu kan memang ada yang lafaznya bismillah saja, tidak pakai apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seperti misalnya doa masuk apa? WC kan? Toilet. Itu kan kita baca bismillah. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah. Itu dua doa di situ ya. Bisa bismillah saja, bisa juga dia tambah dengan tadi itu. Baik. Jadi kalau dia pakai bismillah juga tidak ada masalah. Hanya lebih utamanya dia pakai huruf Arab tetap. Hanya kalau pakai huruf Arab itu agak lain kadang. Kalau dia pakai bismillah. Ya. Karena itu yang paling bagusnya dilengkapi saja. Ya. Dia tidak pakai juga bismillah tidak ada masalah. Ya. Misalnya langsung assalamualaikum. Ya. Dan seterusnya ya. Baik. Hanya kan tadi dibahas masalah keutamaan-keutamaan di situ kan. Keutamaan-keutamaan bagi siapa yang memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ada yang bertanya di situ di chatnya? Ada? Ada yang lain? Sudah? Ayo, sudah. Salam. Sebenarnya tidak usah beri salam lagi ya. Tadi kita sudah mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari awal. Kita satu majelis. Kalau beri salam itu kecuali kalau sudah berpisah. Ya, berpisah baru ketemu lagi baru salam. Jadi kalau bertanya langsung aja begitu. Nah. Ya, baik. Mencari berkah ya. Itu ada istilah ya, kebarakatina tanah wolio. Ya. Itu juga yang kadang orang-orang tua kita masih belum hilang. Dulu saya itu pernah juga dipesan begitu waktu pergi di luar daerah, digalikan tanah begitu, baru disuruh simpan di tas. Ya. Tiba di sana itu katanya tanah itu ditanam di tempat tinggal kita, supaya kita itu tetap hidup bersama tanah. Wolio begitu pemahamannya. Nah, itu bisa masuk dalam kesyirikan nanti ya. Ya. Minimal syirik asghar. Syirik apa? Asghar. Karena dia menjadikan sebab yang bukan apa? Sebab. Itu kan bukan sebab keselamatan kan? Tanah seperti biasa. Ya. Tidak ada juga dalilnya dalam Al-Qur'an atau hadis
tanah Buton ini ada kemuliaannya begitu. Maksudnya secara khusus ya. Ya, secara umum kan semua yang bertasbih kan di muka bumi kan? Ya, pohon, hewan, bumi itu kan bertasbih semuanya. Hanya kan ini yang kita bahas dalil khusus, gitu kan? Dalam Al-Quran atau hadis, setahu saya tidak ada disebutkan keutamaan tanah Buton. Ya. Disebut Buton itu pusatnya tanah, ya, kepalanya Mekah, ya, dan seterusnya tidak ada seperti itu ya. Allah. Jadi tadi hukumnya itu minimalnya syirik asghar. Ya. Jadi menjadikan sebab yang bukan sebab. Ya. Sama dengan pasang jimat itu kan? Jimat itu kan sama, asalnya syirik asghar. Kalau dia masih meyakini Allah yang memberikan apa? Keselamatan. Ya. Contoh tadi kan tanah diambil, disimpan lagi di tanah tempat dia pergi. Tapi dia masih harapkan Allah yang memberi keselamatan, yang menolak bahaya. Tapi dia pakai perantara apa? Tanah wali tadi itu misalnya, itu syirik asghar namanya, syirik asghar. Kalau dia masih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dia ini bisa jadi syirik akbar, syirik besar. Ketika dia berpatokan sudah kepada apa? Tanah ini. Sama kan dengan jimat. Kalau dia berpatokan langsung sama jimat, tidak ada lagi Allah di situ, maka dia menjadi syirik akbar, syirik besar sudah. Ya. Kalau syirik akbar kafir seorang. Ya. Kalau tadi syirik asghar tidak ya, itu masih muslim. Ya, masih muslim. Baik. Itu tadi yang pertama. Apa tadi yang kedua saya ingat tadi? Oh iya. Minta keberkahan kepada apa? Kota. Tidak boleh ya, kota itu. Wallahualam tidak ada dalilnya seperti itu ya. Kalau kita minta doa kepada orang yang soleh di situ mungkin tidak ada masalah. Masih hidup orangnya, dia ulama atau seorang yang alim, minta didoakan, itu tidak ada masalah kalau dia masih hidup. Ya. Kalau dia minta doa kepada apa? Kota, itu juga tadi minta dikhawatirkan masuk dalam berdoa kepada selain Allah kan? Itu kan syirik juga nanti. Ya. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Ya, siapa yang berdoa kepada selain Allah, sembahan yang lain, nah, maka tidak ada burhan padanya. Ya. Jadi itu dihindari seperti tadi ya. Ya. Kalau mau minta doa, berdoa sama yang masih hidup. Ya. Yang jelas bisa mendengarkan doa itu. Ya. Kalau dia sama makhluk boleh, tidak ada masalah. Ya. Kalau dia sudah meninggal, tidak boleh diminta doa padanya. Tidak boleh kita minta doa padanya, walaupun dia Nabi SAW. Ya, tidak boleh kita minta di kuburan Nabi. Ya. Kalau Nabi masih hidup, itu tidak ada masalah diminta padanya. Para sahabat ada yang meminta sama Nabi SAW. Seperti Uqashah bin Mihsan itu kan, beliau minta agar dimasukkan dalam 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nabi doakan di situ. Ya, beliau masuk di situ. Sahabat yang lain juga ada yang meminta agar Nabi berdoa kepada Allah diturunkan hujan, karena sudah musim paceklik ketika itu. Nabi berdoa kepada Allah di hari Jumat, turun hujan sampai 1 pekan. Di Jumat berikutnya datang lagi sahabat itu, ya Allah atau ya Nabi, sudah banjir ini, gitu kan? Karena tidak berhenti 1 pekan terus menerus hujan. Maka Nabi berdoa lagi pada Allah agar dipindahkan ke tempat lain hujan tersebut, sehingga hujannya berhenti. Itu kalau Nabi masih hidup, tidak ada masalah diminta. Ya, kalau kita diminta kepada kota, itu dari hal-hal yang tidak ada dalilnya ya. Dikhawatirkan tadi masuk, kalau dia, apalagi kalau dia punya keyakinan, ya. Nah, kota ini atau daerah ini bisa memberikan manfaat, menolak bahaya, itu bisa masuk kepada kesyirikan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, segera itu dulu ya, mungkin ini dari akhir majelis kita kiri, insyaallah kita sambung di pekan depan. Nah, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.